Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Bu Nini berharap semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan bahagia. Karena kalau kita bahagia tentu akan mudah menerima pelajaran pada hari ini. Untuk hari ini apakah ada yang izin? Jika ada yang izin nanti bisa menyampaikan ke Bu Nini lewat WA. Nama sama alasan sakitnya ya, walaupun orang tua kalian sudah mengupload di web madrasah. Nah, anak-anakku semua yang saya cintai, untuk hari ini kita akan belajar tentang potensi sumber daya alam. Tentu pada pertemuan yang kemarin sudah kita singgung bahwa di antaranya sumber daya alam itu memiliki 3 macam. Ada sumber daya alam hutan, kemudian sumber daya alam tambang, juga sumber daya alam maritim. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang sumber daya alam maritim. Maka pada hari ini kita akan mempelajari sumber daya alam hutan dan sumber daya alam tambang. Nah, sebelum pelajaran hari ini kita mulai, Bu Nini ingin menanyakan apa saja yang kamu ketahui tentang manfaat dari sumber daya alam hutan. Coba kamu pikirkan sejenak. Nanti kamu boleh tulis di buku apa saja manfaat dari sumber daya alam hutan. Kemudian kamu juga boleh menuangkan dalam bentuk tulisan bagaimana jika di Indonesia jumlah hutan berkurang banyak karena ditebangi, kemudian didirikan untuk industri ataupun untuk pemukiman. Silakan ya nak, waktunya 3 menit untuk menuliskan apa yang Bu Nini tanyakan. Sudah? Ya, terima kasih. Nah, dari tujuan kita belajar sumber daya alam itu apa? Yang pertama adalah menjelaskan tentang potensi sumber daya alam. Yang kedua, kita akan tahu barang-barang tambang yang ada di Indonesia. Nah, kemudian apa sih sebenarnya sumber daya alam itu? Nah, sumber daya alam itu ya sesuatu yang ada di permukaan bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Ada kayu, ada tumbuhan, ada batu, dan semuanya. Bahkan semua yang ada di alam bumi ini akan kita butuhkan karena semuanya saling timbal balik. Manusia memerlukan hewan, hewan juga memerlukan manusia dalam contoh kehidupan sehari-hari. Misalnya kita memelihara ayam, otomatis kan ayam juga kita kasih makan biar dia tumbuh besar. Tetapi kita juga memerlukan protein hewan untuk kelanjutan hidup kita, untuk makan dan seterusnya. Nah, jadi saya ulang sekali lagi, jadi segala sesuatu yang ada di permukaan bumi untuk memenuhi kebutuhan hidup itu yang dinamakan dengan sumber daya alam.
Nah, sumber daya alam ini sangat penting bagi kehidupan karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, air, bahkan energi. Kemudian sumber daya alam itu dapat dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama adalah sumber daya alam yang bisa diperbarui. Nah, diperbarui itu artinya dia melakukan siklus. Tidak akan ada habisnya, seperti ada air, tanah, dan hutan. Pohon kita tebang, dimanfaatkan kayunya, dimanfaatkan daunnya untuk pupuk, tapi kita bisa menanam kembali. Air mengalami penguapan, kemudian menjadi kondensasi titik-titik air, kemudian jatuh ke tanah. Jatuh ke tanah itu hujan ya maksudnya, kemudian dia menguap lagi. Nah, itu merupakan contoh sumber daya alam yang bisa diperbarui karena dia memperbarui sehingga bisa kita gunakan kembali. Kemudian ada sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui seperti minyak bumi, kemudian gas alam ataupun batu bara. Nah, karena kalau kita sudah mengambil habis ya sudah, kita tidak akan bisa ada lagi untuk sumber daya alam tambang tersebut. Kalaupun bisa muncul kembali seperti minyak bumi, itu butuh waktu yang beratus-ratus juta tahun kembali. Sehingga semua barang tambang itu dikatakan sebagai sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Kemudian ada sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup seperti ikan, kemudian kayu, dan tanaman. Begitu ya anak-anak, Bu Nini ulang kembali bahwa sumber daya alam itu terbagi menjadi ada sumber daya alam yang bisa diperbaharui, kemudian sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui, dan sumber daya alam hayati. Nah, kemudian potensi sumber daya alam di Indonesia itu terbagi menjadi 3. Ada sumber daya alam hutan, kemudian sumber daya alam tambang, sumber daya alam maritim. Untuk yang maritim kemarin sudah kita pelajari, ini hanya saya ulang kembali. Nah, kemudian apa sih sebenarnya kita harus belajar tentang potensi sumber daya alam hutan ini? Karena di Indonesia itu bisa kamu lihat gambarnya, itu adalah contoh hutan bakau. Kita memiliki ada sekitar ribuan hutan. Nah, dikatakan hutan bila luas lahannya lebih dari 6,25 hektar dan pohon-pohon tinggi lebih dari 5 meter. Sehingga itu rapat, tidak bisa, bahkan ada beberapa hutan yang sinar matahari itu susah masuk ke dalam saking tumbuhannya yang sangat rapat sekali. Kemudian manfaat potensi sumber daya alam yang akan kita pelajari ini, harapan Bu Nini adalah 1, kamu belajar sumber daya alam hutan ini, harapannya adalah 1, kamu nanti akan bisa mengelola sumber daya alam secara bijak ya. Jadi artinya bahwa kita itu ya memanfaatkan pohon, tapi kita juga mengembalikan lagi. Itu yang kita kenal dengan nama reboisasi. Nah, kemudian hutan itu terbagi ada hutan produksi.
Dikatakan hutan produksi apabila, nah ini gambar ini bisa kamu lihat, apabila bahan baku, biasanya ada kayu ataupun rotan, itu dimanfaatkan. Dimanfaatkan untuk apa? Ya, seperti yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, dibuat meja, almari, kemudian perabot rumah tangga yang lain. Tentu ini sudah izin oleh pemerintah. Jadi dikatakan hutan produksi itu pohonnya bisa dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah contoh-contoh dari hutan produksi. Seperti ada kelapa sawit, kemudian ada kayu-kayu yang sangat besar sekali. Nah, yang kedua adalah hutan lindung. Hutan lindung itu adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi sebagai perlindungan penyangga kehidupan. Ini untuk mencegah banjir, mengendalikan erosi, kemudian sebagai paru-paru dunia. Artinya apa? Artinya bahwa tidak setiap orang boleh menebang pohon-pohon yang ada di kawasan hutan lindung. Beda dengan hutan produksi. Kalau hutan produksi tadi boleh oleh pemerintah memang diizinkan tentu dengan izin pemerintah. Tetapi nanti akan ditanam kembali. Nah, untuk hutan lindung ini biasanya nanti digunakan untuk edukasi ataupun objek wisata. Kalau di Jogja itu seperti di Kaliurang, nah itu termasuk wilayah objek wisata juga untuk edukasi para pelajar. Kemudian hutan konservasi itu adalah hutan dengan ciri dan kawasan tertentu. Di antaranya ada kawasan hutan pelestarian alam, suaka alam, kemudian taman buru. Nah, ini nggak boleh orang bebas mengambil pohonnya ataupun tumbuhannya, itu dilarang. Bahkan bisa dipenjara. Nah, itu ya anak-anak untuk sumber daya alam hutan. Kemudian kita akan masuk ke sumber daya alam tambang. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa sumber daya alam tambang itu sumber daya alam yang tidak bisa kita perbaharui. Kalau sudah habis ya sudah, makanya kita berusaha untuk menjaga agar sumber daya alam tambang itu lestari. Dengan cara apa? Dengan menggunakan secukupnya, seminim mungkin, biar awet. Nah, mari bisa kita lihat tentang sumber daya alam tambang. Hai sahabat belajar, tahukah kamu film Laskar Pelangi syutingnya di mana? Ayo, siapa yang bisa menebak? Ya, syuting film Laskar Pelangi dilaksanakan di Belitung. Pintar. Sahabat semua, Hore, tahukah berhasil. kamu Belitung itu penghasil apa? Ya, Belitung penghasil timah. Sahabat, timah salah satu contoh barang tambang. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan apa saja ya barang tambang yang ada di Indonesia? Penasaran kan? Mari ikuti video berikut dengan materi potensi sumber daya tambang. Masih bersama dengan saya, Pak Guru Romulus Butar-Butar. Aktivitas pertambangan telah menghasilkan banyak penghasilan atau devisa. Bisa kita amati peta persebaran potensi sumber daya tambang di Indonesia. Jika kita amati Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Papua, hampir seluruh wilayah Indonesia merupakan penghasil sumber daya tambang di Indonesia.
cukup kaya ya sahabat Indonesia tersebut. Lalu jenis-jenis potensi sumber daya tambang di Indonesia apa saja ya? Mari kita ikuti. Yang pertama, minyak bumi dan gas. Tahukah sahabat, minyak bumi dan gas itu digunakan untuk apa? Ya, digunakan untuk industri, transportasi, dan rumah tangga. Lalu, di mana saja ya kita menemukan minyak bumi dan gas tersebut? Ya, untuk di Indonesia bisa kita menemukan di Pulau Sumatera, yaitu ada di Lok Somawe Aceh, Dumai Riau, Muara Enim. Dan di Pulau Jawa bisa kita menemuinya di Majalengka, Cilacap, Wonokromo, Cepu Delta. Lalu kita di Pulau Kalimantan juga kita bisa temui. Untuk berikutnya ada di Maluku, yaitu Pulau Seram dan Tenggara. Dan di Pulau Papua juga kita bisa menemukan minyak bumi dan gas tersebut, yaitu di Klamono, Sorong, dan Babo. Cukup kaya ya sahabat Indonesia akan sumber daya tambang minyak bumi dan gas. Kita patut bersyukur ya. Batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun. Batu bara, unsur-unsurnya yaitu karbon, hidrogen, dan oksigen. Lalu sahabat, tahu tidak apa itu fungsi batu bara? Ya, batu bara berfungsi untuk pembangkit listrik, rumah tangga, pembakaran pada industri, batu bata, batu kapur, dan biji besi. Lalu di mana saja ya kita dapat menemukan batu bara tersebut? Ya, ada di Kalimantan, yaitu Samarinda, Sungai Berau, Sumatera Barat. Kemudian kita juga menemukannya di Sumatera Selatan, yaitu di Bukit Asam dan Tanjung Enim. Ayo sahabat, ada tidak batu bara ditemukan di daerah kamu? Wah, hebat ya kalau ada. Yang berikutnya adalah bauksit. Mari kita lihat video berikut. Bauksit merupakan sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Tahu ya sahabat apa itu aluminium? Lalu manfaat bauksit itu adalah untuk industri keramik, industri logam, dan industri kimia dan metalurgi. Kita lanjut ya, potensi sumber daya tambang yang berikutnya adalah, ayo siapa yang bisa menyebutkan? Apalagi yang termasuk potensi sumber daya tambang yang dimiliki bangsa Indonesia. Ya, yang berikutnya adalah pasir besi. Manfaat pasir besi adalah untuk industri logam besi, kemudian untuk industri semen. Ayo, ada tidak pasir besi di daerah kamu? Aktivitas penambangan pasir besi dapat kita temui di Cilacap, Jawa Tengah, di Pulau Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Gunung Tegak yaitu di Lampung, kemudian ada di Pegunungan Verbek, Sulawesi Selatan, dan juga kita temui di Kalimantan Selatan yaitu Pulau Sebuku. Begitu ya sahabat persebaran pasir besi. Potensi barang tambang yang berikutnya adalah emas. Emas banyak digunakan untuk perhiasan. Tahukah sahabat, pada tahun 2003 Indonesia menghasilkan emas sebanyak 141.019 ton. Kebayang ya betapa banyaknya hasil tambang emas di Indonesia?
Ya, berikut ini tambang emas yang tersebar di Indonesia, yaitu ada di Papua, yaitu Freeport Timika. Kemudian ada di Kalimantan Barat, tepatnya di Sambas, di Nanggro Aceh Darussalam, di Melabo, dan Sulawesi Utara, yaitu di Bolang Mongondo, Minahasa. Tambang emas bisa juga kita temui di Riau, yaitu tepatnya di Logos, dan Bengkulu, yaitu di Rejang Lebong. Ayo sahabat, coba periksa, ada tidak emas di rumah kalian? Wah, kalau ada cukup menarik ya. Itu merupakan hasil tambang yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Cukup menarik ya sahabat, kita belajar potensi sumber daya tambang di Indonesia. Dan jika kita ikuti video tadi, Indonesia itu kaya akan sumber daya tambang di Indonesia. Lalu apa ya sahabat yang bisa lakukan agar potensi sumber daya tambang tadi lestari? Ayo, boleh ditulis kolom komentar video ini. Terima kasih, sampai di sini video pembelajaran kita mengenai potensi sumber daya tambang. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Ya, itu tadi anak-anak tentang macam-macam barang tambang yang ada di Indonesia. Harapan Bun ini semoga dengan pembelajaran hari ini kita bisa belajar bijak terhadap pengelolaan atau belajar bijak terhadap penggunaan sumber daya alam, baik itu hutan ataupun tambang. Saya kira cukup sekian untuk pertemuan hari ini, dan nanti untuk tugas akan kita sampaikan lewat LKPD. Terima kasih anak-anak, sampai berjumpa di pertemuan yang akan datang. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.